Sidang lanjut lagi. Ya, kita lanjutkan polemik, reshuffle terpikir lagi. Ini merupakan sesi terakhir, kita akan minta pendapat dari para narasumber kita pada malam hari ini. Bung Andreas, kalau harus reshuffle, kapan timing atau momen yang paling pas untuk melakukan itu? Ya, di politik dan berkaitan dengan keputusan politik, momentum itu penting. Gitu. Ya. Seringkali lebih terlalu awal itu tidak selalu menguntungkan, tetapi yang terlambat juga tidak berarti bahwa itu tidak baik gitu. Oke. Sehingga di sini tentu Presiden harus menghitung dan mengetahui persis kapan momentum itu gitu. Dalam hal ini tentu ya ini karena menyangkut pada menteri, dan kemudian menteri ini kan melaksanakan tugas-tugasnya, dan kalau kita lihat di dalam tahun pemerintahan itu menyangkut anggaran gitu. Nah, paling baik itu adalah sebelum anggaran tahun berikut, sehingga setelah diputuskan penganggaran tahun berikut, ya menteri itu sudah siap dengan ya perencanaan, dia sudah bisa cepat menyesuaikan dengan perencanaan untuk pelaksanaan program-program di kementeriannya. Berarti bulan Agustus? Saya kira ya waktu yang baik itu adalah kalau dilihat dari bagaimana kita butuhkan menteri itu kan untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi misi pemerintahannya. Nah, sehingga sebelum itu ya sekitar sebelum Agustus. Sebelum Agustus, oke. Bung, kalau misalnya dari Nasdem, kalau non partai yang dikeluarkan, ukuran macam apa yang harus diambil oleh Bapak Presiden? Sebetulnya saya menganggap ini adalah di dalam konteks, kan sudah saya sebutkan berkali-kali, bahwa selalu kalau memang ada upaya melakukan reshuffle, itu selalu dikaitkan dalam konteks stabilitas pemerintah. Ya. Itu saja. Kalau itu adalah keluar daripada itu, maka itu tidak akan ada gunanya. Karena itu akan selalu menjadi kontraproduktif. Karena apa? Dalam konteks sekarang ini, di dalam pasar bebas politik sekarang ini, semuanya merasa bisa menjadi menteri. Iya. Setiap bulan itu orang berpikir perlu direshuffle karena dirinya belum masuk. Iya. Jadi itu jangan terlalu gegabah. Itu saya sudah pernah mencerita. Suatu ketika itu saya tulis nama saya di dalam list menteri. Kemudian saya kirim kepada teman saya. Ya. Semua orang mendukung. Kemudian seminggu kemudian orang menelpon saya semuanya. Selamat atau akan jadi menteri sebentar lagi, ya kan? Baik. Itu jangan terpengaruh hal yang seperti itu. Nah, saya di mana kalau memang presiden merasa sekarang bahwa partai politik tertentu itu adalah perlu untuk memperkuat, maka silakan. Kita berikan kesempatan tapi kepada. jangan ganggu kursi partai pendukung awal. Menurut saya adalah Pak Jokowi, dia ini adalah ada landscape politik di daerah tertentu Untuk menjaga dan pemahaman politik dia begitu, dan karakter politik dia juga seperti itu. Menurut saya tidak akan mengganggu menteri seperti itu sikap politik Pak Jokowi menurut saya. Golkar Rapimnas minggu depan itu untuk memperkuat posisi dan dukungan kepada Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Apakah jika sebelum Rapimnas itu kursi tersebut tidak didapatkan akan berubah? Jadi sebetulnya ini sudah dikatakan ya, sudah sudah disampaikan oleh ketum terpilih pada saat Munaslup kemarin di Bali, bahwa posisi Partai Golkar adalah mendukung pemerintah Jokowi JK dan sudah menyatakan keluar dari koalisi Merah Putih. Jadi kita konsisten pada saat Munaslup, dan nanti kita Rapimnas minggu depan kita tentu akan lebih menegaskan dan juga akan lebih menyampaikan kepada publik bahwa Partai Golkar itulah partai yang memang mendukung pemerintah. Nah, soal kursi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa kita akan meminta kursi, tidak, itu berpaling kepada presiden, tetapi kita sebagai partai yang mendukung pemerintah tentunya kita ingin memberikan kontribusi yang positif, dan kita siap apabila kader-kader kita memang diminta atau diajak untuk ikut dalam pemerintahan, dalam kabinet. Dan saya ingin garis bawahi lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, hubungan partai politik pendukung awal dan juga partai politik pendukung yang belakangan ya. Saya pikir ini lebih bersifat dinamis ya. Tidak melihat siapa yang lebih awal mendukung atau belakangan mendukung, karena kan hubungan mendukung itu harus dilihat secara keseluruhan gitu. Bisa saja awal mendukung tiba-tiba belakangan terjadi friksi atau terjadi dinamika, terjadi gangguan. Sementara yang partai masuk belakangan itu lebih solid atau lebih konsisten, kenapa tidak? Nah, artinya lebih kepada komitmen. Bung Kodari, kalau kita lihat Pak SBY pernah punya pengalaman ini, tidak mau mengganggu stabilitas sehingga tidak mengurangi kursi yang lama, tapi memasukkan yang baru. Ujung-ujungnya dia bikin
kementerian baru dan wakil menteri. Mungkin dilakukan Pak Jokowi Saya kira kompromi? tidak. Saya kira tidak. Oke. Tidak ada kecenderungan seperti itu di Pak Jokowi. Ya. Saya kira Pak Jokowi ingin melakukan reshuffle secepat-cepatnya. Ya. Tetapi Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa harmoni politik, stabilitas politik itu tetap terjaga. Ya. Dan dalam kerangka untuk mencapai tujuan itu, maka Pak Jokowi melakukan komunikasi politik, baik yang bersifat terbuka maupun bersifat tertutup. Nah, kapan klopnya ini, kapan istilahnya tutup ketemu botol atau botol ketemu tutup ini, Ya. saya kira memang itulah politik dinamis. Ya, mudah-mudahan secepatnya. Kalau memang belum secepatnya, ya mudah-mudahan sebelum tahun anggaran baru. Sebelum Agustus berarti Sebelum ya? Agustus, Atau sebelum Rapimnas Golkar? bisa jadi menunggu Rapimnas Golkar untuk memastikan konsistensi dan keteguhan Golkar sendiri untuk mendukung Pak Jokowi. Siapa Popong? Terakhir. Habis? Ya, terakhir. Baik, Oke. para pemirsa yang tercinta, seperti biasa ada endingnya. Ya. Di polemik ini ada endingnya, semacam pakai tanda kutip lah saran kan. Ya. Nah, karena kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya sekarang ini ada 3 pihak yang kudu tahajud. Tahu tahajud? Ya. Nah, 3. Siapa Yang aja? pertama yang tidak mau diganti 1. So, tahajud. Iya, iya, Tuhan iya, itu iya, tidak pernah tidur. Oke. Yang kedua, yang mau jadi. Iya. Etan nu kadu. Yang ketiga, yang terakhir adalah kepada Bapak Presiden tercinta, supaya tidak salah pilih, sok atuh tahajud. Oke. Mangga dengan Ya. ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertahajud, Cepopong tutup sidang ini. Dor. Iya. Tergantung tahajud siapa yang lebih kuat kalau begitu. Cepopong terima kasih, Bung Kodari, Bung Jerry, Bung Andreas, Bung Taufik terima kasih. Juga terima kasih buat Anda pemirsa semuanya. Mari kita bertahajud bersama-sama supaya reshuffle kali ini untuk kebaikan rakyat Indonesia. Untuk Indonesia yang lebih baik, saya Latif Sregar pamit.